di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya pesimis ya terhadap pemilu. Pertama gini, Bawaslu-nya, Bawaslu, KPU-nya itu ternyata orang-orang ormas ya, yang seperti ketuanya itu Pak Hasyim Asy'ari, itu ternyata salah satu tokoh Banser ya, saya lihat tadi, Banser Jawa Barat ya. Jadi bukan orang partai. Harusnya semua tokoh KPU nanti harus dibikin regulasinya, haruslah orang-orang partai, mewakili komposisi partai yang memiliki perwakilan di DPR, supaya mereka saling mengawasi. Kalau sekarang orang partai, orang ormas itu kan gampang diintimidasi ya oleh kekuatan uang ya, kekuatan kekuasaan, kekuatan ekonomi, dan dia tidak bisa saling mengawasi. Kalau orang-orang partai itu mungkin cenderung lebih independen, mereka saling mengintip ya terhadap kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan dalam elemen-elemen di KPU itu yang pertama ya. Jadi tampaknya KPU yang vital ini nanti itu juga mudah diintervensi. Seperti KPU kemarin itu gampang aja salah seorang menteri bolak-balik ke KPU saat penghitungan suara ya. Yang dari itu juga, dari salah satu ormas juga terafiliasi pada ormas tertentu juga ya. Terus yang kedua, seluruh kepala pimpinan negara, pimpinan gubernur, bupati, wali kota, semuanya diangkat ya kan. Menjelang pemilu ini diangkat. Dulu siapa yang menyetujui kok boleh pengangkatan, istilahnya PLT atau pejabat sementara, saya nggak ngerti. Yang pokoknya itu bukan dipilih selama 2,5 tahun ini. Yang milih Menteri Dalam Negeri dan Pak Jokowi. Jadi kemungkinan independensinya itu tingkat kemerdekaannya, mempertahankan kedaulatannya sebagai kepala daerah yang harus mengayomi semua dan tidak mengabdi pada kekuasaan tertentu, itu tampaknya ada persoalan di situ ya. Karena semua diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Bupati-bupati, kepala daerah dan gubernur sekarang berdasarkan surat pengangkatan, dan itu mereka tentu akan mendapatkan instruksi dari
kepentingan tertentu untuk mengawal kebijakan tertentu sampai ke bawah. Itu menunjukkan sudah bisa diperkirakan secara logika itu tidak bisa memihak rakyat mereka, itu pasti memihak pemberi mandat, istilahnya begitu. Terus kemudian seluruh tokoh-tokoh kunci, posisi kunci sekarang ada tokoh polisi, BNPT orang polisi, dalam negeri juga orang polisi, dari kepolisian maksudnya ya kan. Kemudian PT Pindad dari kepolisian, semua dari kepolisian. Jadi semuanya tentu bisa mudah diseragamkan, bisa mudah dikoordinasikan, memang karena satu komando. Coba misalnya kalau Menteri Dalam Negerinya bukan polisi, ya kan, dari sipil misalnya, kan akan berbeda ya kan. Misal begitu, ketua BNPT misalnya dari sipil misalnya, atau PT Pindad itu dari sipil gitu misalnya, mungkin beda ceritanya. Tapi sekarang apalagi sekarang ketua MK-nya itu bersaudara besanan dengan Pak Jokowi. Ya kemudian orang mengambil satu kesimpulan sendiri. Ini akan sudah kelihatan polanya kemana hasil akhir dari pemilu itu. Ya. Yang kita harapkan memang hanya masyarakat sipil atau civil society yang mungkin ya belum terkooptasi seperti Kontras, seperti Walhi, seperti ICW, ya, seperti Transparansi Indonesia dan lain-lain ya. Atau seperti koalisi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu. Tapi kekuatan mereka apa? Hanya kekuatan advokasi, tapi tidak punya suatu otoritas tertentu ya. Yang tersisa lagi adalah media, dan media mudah dibeli juga, media-media yang sudah ada tampaknya kan begitu. Begitu juga lembaga-lembaga survei. Intinya pemilu ke depan itu tampaknya suram dan harapan tidak terlalu besar. Tapi kita tetap ya hidup penuh harapan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.